Kalian mungkin pernah dengar di dunia ini ada seseorang yang memiliki kejeniusan yang luar biasa, kepintaran yang mungkin kita bisa katakan di atas rata-rata. Akan tetapi mungkin di masa kecilnya dianggap sebagai anak kecil biasa, tidak mempunyai masa depan, bahkan sering dianggap sebagai orang yang bodoh. Itulah Albert Einstein. Kali ini aku mau melanjutkan bahasan orang-orang yang memiliki growth mindset lainnya di dalam bukunya Carol Dweck yang judulnya The New Psychology of Success. Tapi kali ini saya mau bawakan ini dengan bahasa yang santai, dengan penyampaian yang sedikit lebih rileks, supaya kalian juga bisa mendengarkan ini sambil santai juga, ngopi atau mungkin sambil makan, atau sebagai teman sebelum tidur. Kalian juga pasti pernah penasaran dong dengan sosok Albert Einstein. Ya, bapak yang satu ini itu yang kita kenal dengan rambutnya yang acak-acakan, begitupun dengan teorinya yang acak-acakan, tetapi luar biasa. Teorinya ini bisa mengubah pola pikir hampir atau kebanyakan dari manusia pada zamannya, bahkan kita kenal sampai dengan saat ini. Tapi tahukah kalian bahwa di kisahnya Albert Einstein itu ada satu sisi hal yang sangat menarik, kayak roller coaster. Penasaran ya? Coba kita cari tahu. Jadi begini, Albert Einstein kecil pada saat itu lahir di negara Jerman. Jerman itu negara ya. Di negara Jerman pada tahun 1879. Menurut kisah-kisah yang mungkin kita dengar adalah Albert Einstein itu ketika kecil itu mungkin memiliki kekurangan, yaitu lambat dalam berbicara, juga lambat dalam berpikir. Bahkan sampai orang tuanya juga khawatir bahwa Albert Einstein itu tidak akan jadi apa-apa. Begitupun dengan yang dikatakan oleh orang-orang pada zaman Albert Einstein atau orang-orang yang di sekitar Albert Einstein itu, sampai gurunya juga mengatakan bahwa Albert Einstein tidak akan menjadi apa-apa. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa Albert Einstein itu manusia bodoh. Tapi di balik itu ternyata ada ide yang brilian yang dimiliki oleh Albert Einstein. Di suatu hari itu ada satu momen penting. Tepatnya ketika Albert Einstein bersama ayahnya. Jadi singkat cerita, ayahnya itu memberikan kompas kepada Albert Einstein. Ketika Albert Einstein itu menerima kompas itu, dia itu merasa penasaran dan juga merasa ini hal yang menarik. Dari kompas itu dia lihat jarum yang bisa bergerak, juga bisa menetap sendiri. Dia itu kayak merasa penasaran, wah kenapa ini bisa terjadi? Maka dari situlah muncul penasaran dari Albert Einstein untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya dan juga bagaimana teori-teori ini itu bisa berjalan. Nah, dari situ juga Albert Einstein itu mulai tertarik dengan ilmu-ilmu mengenai alam semesta ini. Di sisi lain memang Albert Einstein juga sangat menyukai ilmu matematika dan fisika. Jadi lebih suka untuk belajar, lebih tahu ini sebenarnya bagaimana dan teori ini itu seperti apa. Jadi intinya Albert Einstein itu sukalah terhadap sesuatu pemikiran-pemikiran yang rumit gitu, teori-teori yang rumit. Beda sama kita mungkin sukanya main kelereng, kita mungkin sukanya main motor-motoran. Oke, nggak apa-apa lah kalau misalkan mau main kelereng. Oke, nggak apa-apa lah kalau kita mau suka hobi dengan bermain HP atau scroll-scroll hal-hal yang tidak bermanfaat, ya tidak apa-apa. Kalau misalkan kita mungkin sudah memiliki grow di dalam pikiran kita atau mungkin kita sudah kaya, itu tidak apa-apa banget kalau memang seperti itu. Dan lanjut, tepatnya ketika Albert Einstein itu sudah memasuki di bangku kuliah. Jadi Albert Einstein itu dulu ketika kuliah itu memang agak sedikit nakal ya, jadi dia kadang-kadang bolos, tidak mengikuti pelajaran di kuliah. Tapi jangan salah, walaupun Albert Einstein itu mungkin sering bolos, tapi dia gunakan untuk membaca buku-buku fisika yang dia suka, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dia suka. Beda dengan kita, bolos kuliah ya kita main PS, bolos kuliah ya untuk kita jalan-jalan, untuk healing-healing. Tapi Albert Einstein itu meskipun bolos, dia tetap encer otaknya, survive di perkuliahannya. Bahkan singkat cerita ketika dia itu lulus dari perkuliahannya, dia memang agak sedikit susah untuk mencari pekerjaan. Dia agak susah mencari pekerjaan, sampai dia cari-cari ke tempat manapun dia tidak mendapatkan pekerjaan. Tetapi hingga golnya dia itu masuk ke satu kantor paten di Swiss. Ya mungkin kalau seandainya kita amati pekerjaannya Albert Einstein di kantor tersebut mungkin seperti biasa-biasa saja, tetapi siapa yang tahu
bahwa dari pekerjaan itu Albert Einstein itu memunculkan ide-ide yang bisa kita katakan gila itu, atau ide-ide brilian itu untuk dijadikan teori-teori yang kita kenal sampai saat ini. Nah, tepatnya pada tahun 1905 itu pecah banget sih. Albert Einstein itu menerbitkan 4 makalah tentang teori-teori yang kita katakan bisa merubah teori-teori ilmuwan yang sudah ada. Salah satu yang terkenal adalah teori relativitas, khusus yang dikenal rumusnya itu energi sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat, atau E sama dengan mc kuadrat. Kedengarannya memang ribet, tapi intinya massa dan energi adalah seperti dua sisi mata uang yang sama. Ini sih benar-benar mind blowing. Nah, teori relativitas yang dibuat oleh Albert Einstein ini membuat pandangan ilmuwan tentang ruang dan waktu itu berubah total. Dulu mungkin kita mikir bahwa ruang dan waktu itu bersifat mutlak, tapi kata Einstein, oh nggak gitu. Einstein itu mengatakan bahwa ruang dan waktu, teorinya itu ruang dan waktu. Einstein mengatakan bahwa teorinya itu ruang dan waktu itu bersifat relatif. Kecepatannya itu disesuaikan dengan kecepatan si pengamatnya. Tapi berkat ide-ide revolusionernya ini, Einstein pecah. Einstein itu menjadi sangat terkenal, bahkan dia juga dijadikan atau diangkat menjadi profesor di beberapa universitas top. Bahkan suatu hari dia sampai mendapatkan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1921. Tuh, kalian bisa lihat kan, orang atau bocah, ya mungkin bocah kita katakan bocah atau anak kecil yang dulu itu tidak memiliki kemampuan, bahkan orang-orang menganggapnya dia remeh, menganggapnya dia tidak mempunyai apa-apa, bahkan tidak mempunyai masa depan, sekarang menjadi orang yang sangat berilmu dan orang yang kita kenal. Nah, di tengah ketegangan politik, Albert Einstein itu pindah ke Amerika Serikat karena memang ada ketegangan politik pada saat itu. Jadi bahkan dia itu sampai mengirim surat kepada Presiden Roosevelt tentang potensi bom atom, yang meskipun kemudian hari dia tuh merasa menyesal dengan perbuatannya itu, atau menyesal dengan tindakannya itu. Dan di sini juga bisa menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Albert Einstein itu bukan hanya pintar di bidang sains, bukan hanya jenius di bidang pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang tertulis di atas kertas, tetapi dia juga peduli terhadap isu-isu kemanusiaan atau isu-isu yang ada di dunia. Sampai akhir hayatnya pada tahun 1955 itu Albert Einstein meninggal dunia. Tapi sampai akhir hayatnya pada tahun 1955 dia terus menyumbangkan karya-karyanya tentang bagaimana cara berpikir di alam semesta. Jadi meskipun teori-teorinya itu membuat kepala kita pusing, membuat kita garuk-garuk, dan membuat rambut kita mungkin jadi acak-acakan, tetapi dia meninggalkan warisan yang sangat berharga, dan juga dia mengajarkan kepada kita untuk kita itu terus mau menggali sesuatu, supaya kita terus berpikir bahkan sampai keluar daripada kotaknya gitu. Jadi kita nggak pada zona nyaman berpikir kita tidak hanya terkurung di otak kepala kita, tapi kita juga berpikir di alam semesta. Dia juga mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah berhenti untuk belajar terus menerus meningkatkan kemampuan. Buktiin bahwa setiap orang itu memiliki potensi yang hebat dalam dirinya, dan buktikan juga kita juga bisa menjadi hebat seperti Albert Einstein itu. Dan kita juga jangan pernah takut untuk menjadi orang yang beda dan kejar rasa ingin tahu kita. Jadi kita terus belajar, apa yang belum kita tahu kita pelajari. Barangkali ketika kita sudah mau belajar terus menerus, kita bisa menjadi Albert Einstein selanjutnya di bidang kita masing-masing. Ini cerita singkat dari Albert Einstein yang mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran bagi kita. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Thank you and see you, bye-bye.